그 노래를 오징어라고 불렀던 이름이었다. 두 편으로 나뉜다. Film ini dimulai dengan seekor bocil yang bernama Gi-hun yang kini tengah memainkan sebuah permainan yang bernama Squid Game. Dan dikatakan kalau Gi-hun ini sangat pandai memainkan permainan tersebut. Beberapa tahun kemudian, Gi-hun yang sudah dewasa kini memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Dia ini sekarang menjadi duda, di mana anak dan istrinya kini sudah memiliki keluarga baru. Sementara Gi-hun sendiri kini hanya menjadi beban ibunya karena ia ini memiliki banyak sekali hutang akibat kebiasaannya berjudi. Dan pada hari ini adalah hari ulang tahun putrinya, sehingga ia pun kemudian mencoba mencuri uang ibunya dan hendak menggunakannya untuk berjudi. Dengan harapan ia bisa menggandakan uang tersebut untuk membeli hadiah untuk putrinya. Dan benar saja, Gi-hun di sini berhasil memenangkan judi tersebut. Namun tiba-tiba muncullah debt collector yang hendak menagih hutangnya. Gi-hun di sini berhasil ditangkap dan ketika ia hendak menyerahkan uang hasil kemenangannya tadi, ternyata kini sudah tidak ada karena telah dicopet oleh cewek yang menabraknya tadi. Dan karena tidak memiliki uang, ia pun terpaksa menandatangani perjanjian penjualan organ tubuhnya jika ia tidak bisa melunasi hutangnya sampai 1 bulan ke depan. Gi-hun pun akhirnya tidak bisa memberikan makanan maupun hadiah yang sudah dijanjikan kepada putrinya. Namun di tengah kefrustasiannya tersebut, Gi-hun kemudian bertemu dengan seorang pria misterius yang menantangnya bermain dengan hadiah uang sebesar 100.000. 그럼 몸으로 때우시면 되고요. Gi-hun yang akhirnya berhasil memenangkan permainan tersebut dengan susah payah, dan pria misterius tersebut kemudian memberikan sebuah kartu nama dan mengatakan bahwa ia memiliki sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat besar. Dan mengingat nasib mengenaskan yang dimilikinya saat ini, Gi-hun pun kemudian memutuskan untuk mencoba mengikuti permainan tersebut. Ia pun kemudian mencoba menelpon nomor yang ada di kartu nama tadi, dan malamnya ia kemudian dijemput sebuah mobil yang di dalamnya ternyata sudah ada beberapa orang partisipan lain sepertinya yang kini dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Gi-hun pun akhirnya tiba. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah aula besar di mana permainan itu dikelola oleh seorang misterius yang menggunakan topeng hitam yang bernama Frontman dengan para anak buahnya yang juga menggunakan topeng. Seolah-olah mereka ini begitu menjaga kerahasiaan dari acara ini. Gi-hun pun kemudian bertemu dengan beberapa peserta lain di mana para peserta ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memiliki hutang yang sangat besar. Dan ternyata di antara mereka ada teman masa kecilnya yang bernama Sang-woo, kemudian kakek penyakitan yang bernama Il-nam, seorang pekerja asing yang bernama Ali, seorang gangster yang bernama Duk-soo, seorang wanita stres yang bernama Min-yong, dan imigran gelap asal Korea Utara yang bernama Se-byok. Dan Se-byok inilah cewek yang mencopet uang milik Gi-hun tadi. Namun ternyata Se-byok juga memiliki masalah dengan Dok-soo. Dan melihat keberadaan Se-byok, Dok-soo dan Gi-hun pun kemudian mencoba menyelesaikan urusan mereka. Namun tiba-tiba muncul para panitia yang datang ke ruangan tersebut. Mereka pun kemudian menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan total 6 permainan. Dan mereka harus menandatangani beberapa perjanjian, diantaranya pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari para pemain menyetujui untuk menghentikannya.
Beberapa saat kemudian, para peserta diarahkan ke sebuah ruangan untuk memulai permainan yang pertama, di mana permainan tersebut adalah lampu merah, lampu hijau. Terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang bertugas sebagai penjaga, dan tugas para peserta adalah mencapai garis finish sebelum waktu habis, namun mereka hanya boleh bergerak jika robot tersebut mengatakan lampu hijau, dan berhenti bergerak jika mengatakan lampu merah. Dan jika sampai ada yang melanggar, maka mereka akan dieliminasi. Permainan ini terdengar cukup sederhana, namun permainan tersebut berubah menjadi begitu mengerikan ketika mereka mengetahui bahwa arti dieliminasi adalah mati. Tubuh-tubuh pun bergelimpangan, sementara bagi mereka yang mengerti permainan tersebut, kemudian tetap berusaha melanjutkan sampai finish. Gi-hun yang tertinggal kemudian mencoba berlari sekencang mungkin, yang mengakibatkan ia hampir saja terjatuh, namun untungnya ia kemudian ditolong oleh Ali. Gi-hun di sini berhasil melewati permainan pertama tersebut, sementara para pemain yang kehabisan waktu kemudian langsung dieliminasi. Para peserta yang berhasil kemudian kembali dikumpulkan, yang kini hanya menyisakan 201 peserta saja. Dan setelah mengetahui bahwa permainan ini adalah permainan yang sangat gila, mereka kemudian memutuskan hendak mengakhiri permainan tersebut sesuai dengan peraturan yang ketiga. Namun panitia kemudian mengatakan bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar, yang merupakan akumulasi dari jumlah para peserta yang telah tewas. Dan jika mereka memilih untuk berhenti, maka hadiah tersebut akan dibagikan kepada keluarga peserta yang tewas, sementara mereka tidak akan mendapatkan apapun. Sehingga kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka, yang membuat mereka kemudian melakukan voting. Dan dari hasil voting, akhirnya permainan tersebut pun berakhir. Para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing, dan keesokan harinya Gi-hun kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan sindikat permainan yang sangat kejam yang telah menewaskan ratusan orang tersebut. Namun para polisi tersebut justru menertawakan cerita tidak masuk akal tadi dan kemudian langsung mengusir Gi-hun. Tidak lama kemudian muncullah seorang polisi yang bernama Junho yang terlihat tertarik dengan kartu nama yang dibawa oleh Gi-hun tadi. Yang ternyata ia ini juga memiliki kartu nama tersebut yang didapatkan dari kamar milik kakaknya yang beberapa hari ini telah menghilang. Dan Junho yakin bahwa kakaknya tersebut kemungkinan besar berada di tempat yang sama dengan yang diceritakan oleh Gi-hun. Sementara itu, Gi-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari keberadaan ibunya. Yang ternyata ibu Gi-hun ini tengah berada di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes yang sangat parah. Dan dokter kemudian menyarankan untuk segera melakukan operasi, namun ibu Gi-hun justru memilih untuk pulang karena tidak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit tersebut. Hal itu pun kemudian membuat Gi-hun merasa sangat sedih dan kecewa pada dirinya sendiri, yang bahkan ia ini nekat meminjam uang kepada mantan istrinya. Namun Gi-hun justru mendapatkan hinaan dari suami baru mantan istrinya tersebut yang melarangnya untuk mendekati putrinya. 꼭 갚겠습니다. 우리 가족 앞에 다시는 안 나타나 주셨으면 떠나야겠는데 자꾸 이런 식으로 부스 나타나지 소리가 다 들리잖아. Dan karena hal tersebut, Gi-hun pun tersadar bahwa kehidupannya ini bisa dibilang lebih kejam daripada permainan tadi.
Sehingga Gi-hun pun kemudian nekat untuk kembali mengikuti permainan tersebut. Sementara itu, Jun-ho yang sedari tadi mengikuti Gi-hun kemudian menyusup ke dalam salah satu mobil yang menjemput para peserta. Jun-ho pun kemudian membunuh salah satu panitia dan kemudian mengambil kostumnya untuk menyamar. Sama seperti sebelumnya, para peserta kembali dikumpulkan di dalam sebuah aula besar, namun kali ini ada beberapa dari mereka yang membawa sebuah senjata atau barang-barang sejenis lainnya. Dan dari 201 peserta yang selamat kemarin, kini hanya menyisakan 187 orang yang memutuskan untuk kembali mengikuti permainan ini. Sementara itu, Jun-ho yang tengah menyamar kemudian mencoba sebaik mungkin agar ia tidak dicurigai sembari mencoba mencari keberadaan kakaknya. Keesokan harinya, para peserta kemudian bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Mereka disuruh untuk memilih dari 4 grup yang tersedia dengan pola gambar yang berbeda di depannya. Dan ternyata permainan kedua ini adalah mengikis gulali sesuai dengan pola yang tercetak di atasnya. Dan tentu saja bagi para peserta yang memilih pola yang mudah seperti bentuk segitiga tentu akan lebih mudah menyelesaikannya. Namun bagi para peserta yang memilih pola payung seperti Gi-hun ini pastinya akan sangat kesulitan untuk menyelesaikan pola tersebut. Para peserta di sini memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan tersebut dan bagi para peserta yang gagal mereka akan langsung dieliminasi. Hal itu pun kemudian membuat para peserta yang lain semakin panik dan ketakutan sehingga mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Sementara itu, Jun-ho mulai dicurigai oleh para panitia yang lain karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di tempat tersebut. Di menit-menit terakhir, Gi-hun kemudian menyadari bahwa gulali tersebut ternyata memiliki pola yang lebih tipis di bagian dasarnya. Sehingga yang harus ia lakukan sebenarnya adalah menjilati gulali tersebut sampai tipis yang kemudian pola tersebut akan lebih mudah dilepas dari tempatnya. Para peserta lain yang melihat kelakuan Gi-hun itu pun kemudian langsung mengikuti triknya tersebut. Gi-hun dan beberapa peserta lainnya yang telah berhasil menggunakan trik tadi, namun ada seorang peserta yang gagal dan kemudian mencoba melawan seorang panitia. Para panitia kemudian menembaki peserta yang lain yang telah gagal agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan panitia juga. Sementara peserta tadi kemudian menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topengnya. Dan begitu melihat bahwa panitia tersebut adalah seorang pemuda, peserta itu pun kemudian menembak kepalanya sendiri. Beberapa saat kemudian muncullah frontman yang kemudian langsung menembak panitia tadi yang ternyata mereka ini dilarang untuk membuka topeng ataupun identitas mereka kepada siapapun kecuali ketika mereka berada di dalam kamar mereka masing-masing. Jadi bisa dibilang bahwa semua panitia yang ada di tempat ini juga tidak saling mengenal antar sesama panitia yang lainnya. Dan part yang pertama ini pun berakhir, silakan lanjut ke part yang kedua.